Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Gerak! Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa siap untuk mengikuti upacara. Luruskan. Lurus. Lapor, pasukan 1 siap mengikuti upacara. Pasukan 2 siap mengikuti upacara. Pasukan 3 siap mengikuti upacara. Laporan selesai. Laksanakan. Istirahat di tempat. Istirahat di tempat. Gerak! Pembina upacara tiba di tempat upacara. Siap! Gerak! Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara Hori Kartini tanggal 21 April 2016 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara, bangku remaja diribaan bendera bela nusa bangsa. Kau ku kenang, wahai bunga putra bangsa, harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan riwayat singkat Raden Ajeng Kartini. Riwayat singkat Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah, tanggal 21 April 1879. Atau lebih tepatnya, ia dipanggil dengan nama Raden Ayu Kartini karena pada dasarnya gelar Raden Ajeng hanya berlaku ketika belum menikah. Sedangkan Raden Ayu adalah gelar untuk wanita bangsawan yang menikah dengan pria bangsawan dari keturunan generasi kedua hingga generasi ke-8 dari seorang Raja Jawa yang pernah memerintah. Kartini sendiri menikah dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat pada tanggal 12 November 1903 yang telah mempunyai 3 istri. Dari pernikahannya tersebut, dia dikaruniai seorang anak perempuan bernama Susalit Joyo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. R.A. Kartini lahir dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, yakni Bupati Jepara, dengan M.A. Ngasira. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara kandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Oleh karena orang tuanya termasuk orang penting dalam pemerintahan, Kartini sempat diberi kebebasan untuk mengenyam pendidikan yang lebih dibanding perempuan lainnya. Ia bersekolah di ELS atau European Late School, walaupun hanya sampai berumur 12 tahun. Di sanalah antara lain Kartini belajar bahasa Belanda. Dengan keterampilannya berbahasa Belanda, Kartini mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-temannya yang berasal dari Belanda. Disitulah ia mencurahkan segala unek-uneknya tentang ketidakadilan yang dirasakan akan beberapa hal yang dianggap memojokkan wanita pada masa itu. Tanggal 17 September 1904, Kartini menghembuskan nafas terakhir pada usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah.